Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar di bawah ini tentang doa-doa Bapak Ibu Saudara. Nanti ada tim doa dari kami, tim doa Yabes akan doakan Bapak Ibu Saudara dan pengeluhan-pengeluhan apa yang Bapak Ibu Saudara alami, bahkan doa-doa apa yang Bapak Ibu ingin minta doa kepada kami akan doakan. Dan silakan di komen di kolom komentar di bawah ini. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan kirimkan tema khotbah Bapak Ibu di komentar, dan saya akan membawakan tema khotbah dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan. Oke, saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya saat ini adalah tidak mudah terpecah belah. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dan lihat di dalam Alkitab kita. Kita bisa membuka di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata begini: "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Bapak Ibu Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Dialamatkan kepada mereka agar supaya mereka memahami bagaimana persatuan, bagaimana mereka itu tidak boleh terpecah belah, bagaimana mereka itu sekalipun mereka punya banyak pendapat, tetapi mereka harus satu di dalam Tuhan. Mereka harus punya satu pandangan, satu arah, agar supaya sampai ke tujuan. Bapak Ibu Saudara, adalah polemik yang besar, adalah masalah yang besar ketika itu terjadi kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu mereka memiliki perbedaan pandangan, perspektif, sehingga Rasul Paulus harus mengajarkan mereka agar supaya mereka tahu nih, ngerti bahwa ketika mereka sudah dalam Tuhan, maka tidak ada lagi perbedaan. Ya, yang ada adalah persatuan di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mudah terpecah belah. Maka Rasul Paulus ingatkan kepada mereka, dan diingatkan ini bukan hanya sekali saja, tapi beberapa kali ya. Rasul Paulus tekankan kepada mereka agar supaya mereka tetap memahami esensi ini. Nah, di sini ada beberapa langkah agar kita tidak mudah terpecah belah. Ada langkahnya, ada caranya, ada metodenya agar supaya kita itu nggak gampang terpecah. Kadang-kala kan kita, karena kita merasa nih, saya nih jalan sendiri, saya aja yang benar sendiri, maka saya berpikir bahwa saya yang paling benar gitu, orang lain tidak benar, atau itu kemudian akan terjadi perpecahan. Kenapa? Karena tidak searah, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Ya, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kadangkala ketika sudah berbeda persepsi, berbeda pandangan, ya jangankan jemaat, hamba-hamba Tuhan, ya seorang pemimpin pun kadang-kadang punya perbedaan pandangan. Tetapi yang sebenarnya kita harus pahami adalah kita itu satu di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab sudah mencatat bahwa kita itu satu, ya, satu di dalam Tuhan, satu Tuhan, satu iman, ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada beberapa langkah agar kita tidak mudah terpecah. Pertama, ya, selalu rendah hati. Mari kita lihat Alkitab kita, dan kita lihat di dalam ayat yang kedua, ya, firman Tuhan katakan,
hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada mereka, ya memang mungkin jemaat-jemaat Efesus ini mereka unggul dalam hal intelektual, mereka unggul dalam hal berpikir, mereka unggul dalam hal berbicara, berkomunikasi, mereka unggul dalam berbagai hal, berbagai bidang. Tetapi yang Rasul Paulus ingatkan kepada mereka adalah haruslah selalu rendah hati. Ya, kenapa harus selalu rendah hati? Karena kita perlu pahami bahwa kadangkala kalau kita tidak rendah hati, maka itu akan terjadi perpecahan, ya. Jangankan di bidang yang kita pikirkan, ya, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, ya, di dalam pelayanan pun kadang-kadang, ya, kalau kita tidak selalu rendah hati, maka akan terjadi perpecahan, ya. Kita kan bisa pelajari dalam Kisah Para Rasul, kan ada beberapa orang yang mengalami hal yang demikian, ya, sekalipun dalam bahasa positifnya itu adalah pemekaran, ya. Tetapi kalau kita perlu pahami, perpecahan itu jangan pernah ada, ya. Demikian juga itu pernah terjadi di Korintus, ya. Korintus pun mengalami hal yang demikian. Jemaat-jemaat Korintus, ya, mereka mereka nggak mau diatur, mereka maunya mengatur diri sendiri. Mereka mau, bahkan kalau perlu, ya, mereka nggak mau tunduk, ya, kepada pemimpin, kepada orang yang sedang memimpin, ya, sehingga mereka sulit untuk rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita hidup rendah hati agar supaya kita itu bersatu terus. Nah, kadangkala nih, kenapa kita nggak mau rendah hati itu? Karena kepentingan, ya. Nah, dalam hal ini, sebagai orang percaya, kepentingan kita adalah ketika kita bersatu. Itu sebabnya Tuhan dimuliakan dalam persatuan itu. Nah, sehingga ketika kita bersatu, maka berkat Tuhan turun atas kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Nah, kalau hari-hari hidup kita selalu nggak enakan sama orang lain, nggak selalu bentrok sama orang lain, selalu selalu melakukan hal yang nggak baik kepada orang lain, maka itu akan datang kepada diri kita sendiri. Nah, sehingga berkat saja nggak mau dekat dengan kita. Nah, tapi kalau kita selalu rendah hati, maka Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Nah, langkah yang kedua, agar supaya kita tidak mudah terpecah belah, ya, agar supaya kita tidak sekalipun berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi kita tetap satu, adalah langkah kedua adalah lemah lembut. Alkitab katakan di sini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Nah, garis bawahi itu lemah lembut. Lemah lembut ini yang kadangkala kita salah artikan. Oh, berarti lemah lembut berarti saya harus lemah gemulai. Bukan ya. Lemah lembut artinya hatinya yang lembut, ya. Hatinya itu yang selalu, yang suka menunjukkan kasih, yang suka menunjukkan kepedulian. Nah, itu lemah lembut. Lemah lembut artinya ketika ada orang berbicara, maka dia akan merespon dengan positif, ya. Itu lemah lembut. Lemah lembut di sini juga bisa berarti berindikasi pada kepribadiannya dia, ya. Kepribadiannya dia yang sudah terbentuk, ya, secara efektif ketika dia mulai melayani Tuhan, ketika dia mulai ada dalam suatu pekerjaan di bidang tertentu, maka dia itu adalah pembawaannya dia tentang lemah lembut. Nah, lemah lembut ini harus kita selalu lakukan, yang harus selalu kita aplikasikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Alkitab mencatat lemah lembut ini penting, ya, ternyata signifikan sekali. Dan kemudian alasan yang berikut agar kita tidak mulai terpecah, ya, adalah langkah berikut adalah kita harus sabar, ya. Cara berikut adalah kita harus sabar. Kalau firman Tuhan katakan ayat selanjutnya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu sabar, ya, selalu sabar dengan segala apa yang kita lakukan, maka itu akan mendatangkan keberhasilan, ketekunan. Nah, orang kalau sabar, otomatis dia sekalipun dia sedang, kalau tukang priuk kan ketika dia sedang membuat bejana, maka ketika bejananya rusak, maka otomatis kan jengkel juga kalau itu akan terus-terusan rusak, akan kemudian tidak terbentuk sesuai dengan keinginannya dia, otomatis di situ diuji kesabarannya. Nah, tetapi kalau kita pelajari, kalau sentralnya adalah Yesus, Yesus menunjukkan kesabaran, ya, kepada kita, maka itu akan menjadi luar biasa. Kita harus mengacu kepada Yesus, harus bersabar seperti yang Yesus lakukan. Dia begitu sabar di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, dia sabar, dan itu mendatangkan berkat yang luar biasa, mendatangkan keselamatan yang besar, ya. Lalu kemudian apa, ya? Apa alasan kita, ya? Apa alasannya kita tidak boleh terpecah belah? Ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. Alasan ketika kita tidak terpecah belah adalah
Karena kita itu satu, ya. Satu apa? Satu tubuh, ya. Kita tidak terpecah karena kita satu tubuh. Kita tidak terpecah karena kita satu roh. Kita tidak terpecah karena telah dianugerahkan kasih karunia masing-masing. Kalau kita perhatikan dan lihat di sini, ya, firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Lalu di ayat yang ketujuh disampaikan tentang kasih karunia, ya, dianugerahkan kasih karunia masing-masing. Jadi, ya, kepada masing-masing orang itu Tuhan sudah kasih porsi tersendiri. Ya, Tuhan sudah kasih ini for you, ini for you. Ya, jadi sudah seperti itu. Kita nggak bisa paksa kita tuh menjadi seperti orang lain, ya. Kita hanya bisa meniru sebagian persen, hanya sekian persen. Tetapi kita nggak bisa jadi seperti si A, ya. Kepribadian kita ya sudah seperti itu. Kepribadian yang Tuhan mau, ya, dalam kehidupan kita adalah kepribadian yang selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sehingga kita tidak mudah terpecah belah. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita terus menerus, dan Tuhan akan menyertai kita dalam segala apapun yang kita perbuat. Tuhan buat berhasil. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati.